Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, mana nih anak Tuhan? Anak Tuhan Luar biasa. Lose. Iya Lose. Wah, gimana nih Lose hari ini? Senang banget ya bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di sekolah minggu. Iya. Lose, sebentar kita akan memulai ibadah. Adik-adik bisa mempersiapkan hati. Kita pujikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima
kita lipat tangan, tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Hanya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Hanya Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, Lose, tadi bangun, Lose udah berdoa belum? Udah dong Lose. Adik-adik gimana nih yang di rumah? Bangun langsung bangun dari tempat tidur terus teriak-teriak atau duduk dulu terus berdoa nih? Ayo, ngaku. Ayo, siapa nih yang berdoa dulu? Angkat tangannya. Wah, Lose, pastinya anak Tuhan itu harus berdoa dulu. Terus yang dilakukan, kita melakukan apapun, Tuhan itu tahu loh, Lose. Bener Lose. Kayak lagu ini, Lose. Mata Tuhan melihat. Iya. Yuk kita ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan mata Tuhan melihat. Ini berdiri semuanya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, Lose, jadi benar-benar Tuhan itu melihat semua yang kita kerjakan. Jadi kita harus kasih yang apa nih? Iya, apa nih benar. teman-teman? Apa nih adik-adik? Walaupun mama papa kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Bener banget nih Lose. Dan Lose, Tuhan itu baik banget. Bener banget Lose. Iya, Lose. Dan hari ini kita itu akan belajar tentang Alkitab, Lose. Iya, Dan Alkitab ini tuh, ya Lose, kabar baik. Jadi Tuhan Yesus itu udah baik. Terus Alkitab itu juga mengajarkan hal-hal yang baik. bener banget Kita Lose. pujikan lagu Tuhan Yesus baik yuk Lose. Yang semangat ya. Adik-adik pakai gerakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Mana jempolnya? sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, masa benar-benar Tuhan Yesus tuh baik banget di Iya. kehidupan kita itu. Dari dulu, Iya. sekarang sampai selamanya. Ya, Loso tadi kan Loso Stefani bilang kalau kita hari ini mau belajar tentang Alkitab. Wah, Loso, ini ada satu lagu yang menggambarkan tentang Alkitab nih, Loso. Apa Losa? Apa ya Loso judulnya ya, Loso? Apa Loso judulnya? Apa ya? ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini menggambarkan Alkitab, terus menggambarkan betapa tuh sayang banget sama kita. Kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang pada adik-adik semuanya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Nah adik-adik sekarang kita akan belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, dan tibalah saatnya
kami boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Lose mau tanya nih, semuanya pasti punya Alkitab. Yo, siapa yang belum bawa Alkitab? Atau ada yang gak punya atau punya ya? Pasti semuanya punya lah ya. Yuk ambil Alkitabnya dulu. Nah, angkat Alkitabnya. Siapa yang gak punya, silahkan diambil dulu Alkitabnya. Nah, ini Alkitab. Semuanya pasti Lose percaya di rumah punya Alkitab. Dan Lose mau tanya, siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangannya. Wow, gak ada ya. Kayaknya belum ada deh yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, gak apa-apa adik-adik, terus semangat baca Alkitab. Terus semangat untuk rajin. Usahakan dari Kejadian sampai Wahyu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, adik-adik, Lose mau tanya, ketika kita baca Alkitab, ketika kita baca firman Tuhan, kira-kira ada nggak terlintas di pikiran kita, wah Lose, Alkitab itu benar-benar firman Tuhan nggak ya? Alkitab itu benar-benar asli apa enggak ya? Nah, pernah nggak terlintas di pikiran adik-adik sekalian? Mungkin kita berpikir, wah Alkitab ditulis oleh manusia, berarti itu tidak asli, bukan firman Allah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Lose mau mengajar kita bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini, yang kita baca, yang kita renungkan bersama-sama itu benar adanya. Mengapa adik-adik Lose katakan demikian? Alkitab ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah mengerti bahwa penulis Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis. Ada yang seorang nabi, ada yang seorang rasul, ada juga tabib, ada juga seorang nelayan dan lain sebagainya. Tetapi mereka dipilih oleh Allah dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, ketika dituntun oleh Roh Kudus, maka segala tulisan yang ada dalam Alkitab itu benar adanya. Jadi adik-adik, tidak ada pemikiran manusianya, tetapi murni Roh Kudus memilih mereka. Setiap penulis yang Tuhan percayakan, Roh Kudus memimpin mereka untuk menuliskan Alkitab, menuliskan kebenaran firman Allah. Nah, coba deh adik-adik perhatikan nih dalam Alkitab, dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu adalah satu kesatuan yang utuh. Kitab Kejadian bicara tentang penciptaan dan terus menceritakan tentang karya penebusan Kristus dari awal hingga akhir. Padahal nih kalau kita perhatikan, mereka menulis pada waktu yang berbeda. Mereka menulis pada saat dan situasi dan kondisi yang tidak sama. Tetapi Alkitab menceritakan satu kesatuan yang utuh tentang karya keselamatan Kristus bagi manusia berdosa. Wow, luar biasa ya, padahal waktu penulisannya tidak sama. Dan situasi dan kondisi pada waktu itu juga tidak sama. Tahun penulisannya berbeda-beda, tetapi Alkitab menceritakan satu kesatuan yang utuh di dalamnya. Itulah bukti bahwa penulis Alkitab dituntun oleh Roh Kudus. Alkitab dituntun oleh Roh Kudus untuk menuliskan apa yang telah Tuhan firmankan. Oleh sebab itu sekali lagi Lose mau katakan bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah yang benar, yang di dalamnya tidak ada kesalahan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini
buku yang kita baca ini, Alkitab yang kita baca ini, itu adalah suatu benda mati. Tetapi Roh Kudus Allah hidup di dalam setiap tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab. Yuk Lose ajak kita untuk buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Lose tunggu ya. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, adik-adik garis bawahi di situ ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ini menunjukkan bahwa Alkitab itu hidup. Wah, apa maksudnya ya Lose? Alkitab kok hidup padahal tulisan-tulisan mati? Nah, adik-adik Lose mau kasih tahu. Ketika adik-adik di rumah baca Alkitab, apa yang terjadi? Pikiran kita, hati kita seakan-akan tersentuh. Seakan-akan Roh Kudus berbicara ketika adik-adik membaca Alkitab. Nah, itulah yang dimaksud bahwa Alkitab itu hidup. Roh Allah ada di dalam Alkitab menuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita membaca, hati kita merasa bahwa Allah berbicara kepada setiap kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, Lose katakan bahwa Alkitab adalah benar adanya. Tidak ada pemikiran manusia, tidak ada pemikiran penulis, tetapi penulis dituntun Roh Kudus untuk menuliskan Alkitab. Sehingga saat ini kita bisa membaca, kita bisa merenungkan, kita bisa belajar apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Nah, ingat ya adik-adik, buku ini atau Alkitab ini adalah berbeda dengan buku-buku yang lain. Alkitab ini unik adanya. Ditulis oleh para penulis yang Tuhan pilih, yang Tuhan sudah tentukan sebelum penulis-penulis itu lahir ke dalam dunia. Wow, hebat ya. Maka dari itu, yuk kita belajar. Baca Alkitab, terus-menerus kita mencintai firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran, yang merupakan pedoman di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan itu mengajar kita tentang bagaimana kita beribadah. Firman Tuhan itu mengajar kita bagaimana kita harus hidup. Firman Tuhan itu mengajar kita bagaimana kita harus bertutur kata. Firman Tuhan itu mengajar kita bagaimana kita bertingkah laku. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, pasti kita tidak mencerminkan apa yang telah Tuhan firmankan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan apa tadi? Benar adanya. Firman Tuhan ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis yang dipilih oleh Tuhan secara langsung. Dan ketika menuliskan dipimpin oleh siapa? Roh Kudus yang Tuhan kasih di dalam setiap hati dan pikiran mereka. Sehingga ketika mereka menulis Alkitab tidak pernah salah. Maka dari itulah saya katakan Alkitab apa yang ada di dalamnya itu adalah firman Allah yang tidak pernah salah. Nah, yuk oleh sebab itu Lose mengajak kita untuk mencintai firman Tuhan. Lose mengajak kita untuk benar-benar teliti ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Lose mau tanya nih sekarang, siapa yang hari ini mau berjanji di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, kok masih sedikit?
Gak ada nih yang berani untuk berjanji di hadapan Tuhan ya. Ya siapa yang mau berjanji di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semakin banyak. Ya, terima kasih. Ingat ya, ketika kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Alkitab adalah pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh merenungkan di hadapan Tuhan, maka setiap kehidupan kita, setiap kita ketika mau bertingkah laku, maka kita ingat apa yang firman Tuhan katakan kepada adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, saya katakan sekali lagi, mari kita belajar mencintai kebenaran firman Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ingatlah baik-baik bahwa Alkitab ini adalah benar adanya. Alkitab ini bukan palsu, tetapi Alkitab ini semuanya adalah firman Allah yang Tuhan nyatakan kepada setiap manusia, termasuk adik-adik semuanya ya, dan juga Lose. Yuk kita belajar untuk mencintai firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang merupakan kebenaran dan pedoman dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita beriman, kita percaya bahwa firman Allah yang tertulis dalam Alkitab itu benar adanya. Yuk adik-adik, Lese mengajak kita untuk kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa Alkitab adalah firman Allah dan di dalamnya tidak ada kesalahan sedikit pun. Ajar kami untuk mencintai kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuntun kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah setia beribadah online. Minggu depan kita tetap beribadah online ya. Dan untuk adik-adik semua yang ingin sharing, bisa langsung menghubungi Lose Sekolah Minggu masing-masing ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, berdoa, dan juga jangan lupa baca Alkitab ya adik-adik semuanya. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.